Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan sarana kerja di unit kerja rekam medis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alisna Doru dengan NIM 10202401. Konsep dasar perencanaan fasilitas di unit RMIK. Perencanaan fasilitas RMIK bertujuan meningkatkan produktivitas, kenyamanan kerja, serta kualitas pelayanan melalui tata ruang yang baik, aman, dan efisien. Ruang yang tidak tertata rapi dapat menurunkan akurasi dan mutu rekam medis. Kebutuhan sarana dan prasarana di unit RMIK. Sarana adalah alat langsung yang digunakan dalam kegiatan kerja, misalnya komputer, alat tulis, map, dan rak arsip. Sedangkan prasarana adalah alat tidak langsung seperti gedung, ruang penyimpanan, dan lingkungan kerja. Keduanya berfungsi menunjang proses pelayanan agar berjalan lancar dan efisien. Contoh sarana yang pertama yaitu rak terbuka, lemari arsip, dan file tegak berputar. Kedua ada map, guide, tangga, dan penyekat. Contoh prasarana yaitu ruang penyimpanan RM, ruang kerja, ruang rapat, alat distribusi RM-nya itu troli, lift dokumen, pneumatis tube system, dan sepeda berkeranjang. Visual Display Terminal. Visual Display Terminal adalah layar tampilan komputer, tempat pengguna berinteraksi dengan sistem. Penggunaan yang tidak ergonomis dapat menimbulkan computer vision syndrome, seperti mata lelah, penglihatan kabur, sakit kepala, dan nyeri leher maupun di punggung. Tujuan manfaat Visual Display Terminal ini juga ada 3, yaitu yang pertama, mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat penggunaan komputer. Kedua, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Dan ketiga, menyesuaikan penggunaan komputer dengan prinsip ergonomi. Ruang lingkup FDT. Pertama, posisi kerja, yaitu duduk ergonomis, tinggi monitor sejajar dengan pandangan mata. Kedua, kenyamanan layar, yaitu jarak 45-60 cm, huruf minimal 4,5 meter. Ketiga, penerangan, yang dimana kita menghindari silau dan mengatur kontras 10:1. Suhu ruangnya ideal 21 Celcius. Istirahat mata yaitu setiap 1-2 jam kerja istirahat 10-15 menit melihat objek jauh. Hubungan FDT dengan RMIK. Yang pertama, pengaturan komputer, yaitu penggunaan komputer harus sesuai standar ergonomi untuk menjaga produktivitas dan mencegah gangguan kesehatan seperti mata lelah, pandangan kabur, pusing, dry eyes, serta nyeri leher dan punggung. Kedua, dampak usia dan kebiasaan kerja. Pekerja usia 40-50 tahun mengalami penurunan kemampuan akomodasi mata. Penggunaan FDT menurunkan frekuensi kedipan hingga 66% dari 15-20 kali per menit menjadi 3-4 kali per menit yang menyebabkan mata kering. Ketiga, durasi dan istirahat, yaitu gunakan komputer maksimal 1 jam, lalu istirahat singkat. Setelah 2 jam kerja, istirahat selama 15 menit dengan melihat objek jauh atau warna hijau agar mata rileks. Lalu lingkungan kerja ideal yaitu penerangan 250-500 lux, kelembapan relatif 40-60%. Suhu nyaman untuk Indonesia yaitu 24-25 Celcius, kelembapan 65-80%. Pencegahan ketegangan mata yaitu hindari silau, posisikan monitor menjauh dari jendela, dan gunakan filter layar dan paper holder. Atur sudut pandang monitor 10-15 Celcius di bawah garis horizontal. Gunakan kacamata khusus komputer bila perlu. Lalu pencegahan ketegangan otot. Gunakan kursi ergonomis yang menopang punggung dan dapat diatur. Dan lakukan peregangan ringan secara berkala, mau itu di leher, bahu, dan pinggang. Ergonomi workplace design. Ergonomi memadukan aspek anatomi, fisiologi, dan psikologi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan efisien. Tujuannya
menyesuaikan sistem kerja dengan kemampuan manusia agar tercipta keseimbangan antara tenaga kerja dan alat kerja. Manfaatnya yaitu mengurangi kecelakaan dan gangguan kesehatan, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Ruang lingkup workplace design. Yang pertama ada kondisi fisik yang terdiri dari beberapa, yaitu penerangan cukup dan tidak menyilaukan. Suhunya ideal 24-27 Celcius dengan ventilasi baik. Kebisingan itu maksimal 50. Getaran dan pencemaran yaitu minimalisir bahan kimia dan getaran mesin. Keindahan yaitu tata ruang, warna, bau, dan musik yang nyaman. Ruang gerak dan keamanan yaitu tata ruang efisien, rapi, dan aman. Kondisi psikologis yaitu privasi dan status ruang kerja mempengaruhi kenyamanan. Dan pengaturan shift, jam kerja fleksibel, dan libur panjang dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja. Perhitungan rak. Jenis rak penyimpanan yaitu ada berapa? Pertama, vertical file, hemat tempat, cocok untuk ruang sempit. Open cell file, cepat dalam temu balik dan untuk arsip aktif. Lateral file, akses dari samping dan efisien untuk ruang terbatas. Perhitungan kebutuhan rak memperhitungkan jumlah dan pertumbuhan RM tiap tahun. Lalu kapasitas rak dan ketebalan rata-rata RM. Dan perencanaan disarankan untuk jangka panjang, yaitu 5-10 tahun. Tujuannya agar ruang penyimpanan memadai, dokumen tidak menumpuk di lantai, dan pengelolaan arsip tetap efisien. Dana ruangan rekam medis dan informasi kesehatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam merancang unit kerja ermik yaitu ventilasi dan cahaya, yang dimana ruangan harus memiliki jendela agar udara dan cahaya matahari masuk sehingga tidak lembab dan pengap. Kedua, luas ruangan. Hindari ruangan yang terlalu sempit agar petugas dapat bergerak dan bekerja nyaman. 3. Tata letak ruangan. Ruang penyimpanan sebaiknya dekat dengan poliklinik, tempat pendaftaran mudah diakses, dan berdekatan dengan ruang pengolahan data serta pelaporan. Setiap ruang idealnya dekat dengan toilet dan memiliki ruang tunggu pasien yang cukup. Lalu ada kenyamanan dan keselamatan, atap tidak bocor, penerangan cukup, suhu dan kelembapan diatur dengan baik. Lalu hindari debu dan potensi kebakaran, dan ruangan harus menunjang pelayanan cepat serta efisien. Lalu ada ruang penyimpanan arsip, yaitu suhu ideal 18-24 Celcius dan kelembapan 50-65%. Gunakan cahaya alami atau matahari untuk penerangan dan mencegah jamur. Lindungi arsip dari hama seperti rayap dan ngengat melalui penyemprotan rutin. Pisahkan dari ruang kontrol lain demi keamanan arsip. Lalu alat dan penataan penyimpanan. Gunakan rak terbuka, lemari, 5 laci, atau roll opat sesuai kebutuhan. Rak mudah dipindahkan atau beroda untuk efisiensi ruang. Jarak antara rak minimal 90 cm dan jika berhadapan beri jarak 150 cm untuk membuka laci. Dan jaga kebersihan dan utamakan keselamatan petugas di area penyimpanan. Perancangan ruang pendaftaran, yaitu yang pertama desain kursi kerja. Pekerjaan sebaiknya dilakukan sambil duduk untuk mengurangi kelelahan. Kursi harus stabil, nyaman, dan dapat disetel. Ukuran ideal yaitu tinggi alas duduk 35-38 cm. Sandaran punggung dapat diatur 8-12 cm dari alas, dan kedalaman duduk 36-38 cm, dan memberi ruang gerak cukup bagi pengguna. Kedua, desain meja kerja. Meja kerja harus menyediakan ruang cukup untuk alat kerja dan pergerakan pengguna. Idealnya tinggi meja 54-58 cm dari lantai. Permukaan rata tidak menyilaukan, lebar 80 cm, dan tebal daun meja tidak mengganggu kaki. Lalu penataan meja kerja. Desain loket pendaftaran, yang dimana ruang filing juga berfungsi menyimpan berkas rekam medis agar mudah diambil kembali. Lalu kapasitas rak file dipengaruhi oleh volume rak, tebal berkas, dan sistem penyimpanan.
jarak antara minimal 90 cm atau 950 cm jika memakai lemari laci. Lalu ada file expansion. Perluasan ruang dipengaruhi sistem penomoran, yaitu unit numbering, yang dimana sediakan area kosong 25% untuk penambahan berkas. Lalu serial unit, muncul celah karena berkas lama dipindah. Dan serial numbering, jumlah konstan perluasan hanya secara seiring penambahan pasien baru. Masuk ke kasus yang pertama, ruang penyimpanan berkas rekam medis di sebuah rumah sakit sudah penuh dan tidak memiliki sistem penyimpanan digital. Bahasannya, kondisi ini menunjukkan perlunya perencanaan sarana kerja berupa sistem rekam medis elektronik dan penambahan rak arsip sesuai standar keselamatan dan tata terletak kerja. Dengan adanya RME, rumah sakit dapat mengurangi kebutuhan ruang fisik dan mempercepat proses pencairan data pasien. Perencanaan harus meliputi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta pelatihan bagi petugas agar transisi dari sistem manual ke digital berjalan efektif dan efisien. Kasus kedua, petugas rekam medis seiring mengalami kesulitan dalam melakukan pengkodean penyakit karena keterbatasan sarana komputer dan software coding yang tidak terupdate. Pembahasannya, masalah ini menunjukkan pentingnya perencanaan sarana kerja berupa penambahan unit komputer dan pembaruan aplikasi pengkodean, seperti SCD-10 versi terbaru. Manajemen perlu menganalisis jumlah petugas dan beban kerja untuk menentukan kebutuhan alat secara proporsional. Dengan sarana yang memadai, petugas dapat bekerja lebih cepat, akurat, dan mengurangi risiko kesalahan kode diagnosis yang dapat berdampak pada laporan dan klaim BPJS. Kasus ketiga, petugas mengalami kesulitan dalam mobilitas karena tata letak ruang kerja yang sempit dan tidak ergonomis. Pembahasannya, hal ini menandakan perlunya perencanaan ulang sarana dan prasarana kerja berdasarkan prinsip ergonomi dan efisiensi alur kerja. Penataan ulang meja kerja, penyediaan kursi ergonomis, serta pemisahan area kerja manual dan digital dapat meningkatkan kenyamanan serta produktivitas petugas. Selain itu, lingkungan kerja yang tertata rapi juga mendukung keamanan data pasien dan mencegah kehilangan bekas rekam medis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.